Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faisal Sadam Muron, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aaron Helambang dengan NIM 2406489. Kenalkan, nama saya Urai Nikita Aisyah Sakina dengan NIM 2405134. Kenalkan, nama saya Aninovi Anggraini dengan NIM 2407818. Perkenalkan, nama saya Cika Raisa Ayunazira dengan NIM 2406716. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan sedikit membahas mengenai topik landasan-landasan pendidikan yang salah satunya adalah landasan yuridis pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, urgensi, dan jenis landasan yuridis pendidikan. Yang di mana hakikat landasan yuridis pendidikan adalah dasar hukum yang mengatur sistem pendidikan dalam suatu negara. Landasan ini memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab semua pihak dalam dunia pendidikan, seperti pemerintah pendidikan, peserta didik, dan masyarakat. Urgensi landasan yuridis pendidikan itu yang pertama itu menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua juga mengatur tata kelola pendidikan agar berjalan dengan baik dan adil. Dan yang ketiga memberikan kepastian hukum dalam proses belajar mengajar dan kebijakan pendidikan. Yang keempat memberikan kepastian hukum dalam semua kebijakan pendidikan. Memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak terjadi penyimpangan untuk ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Dan yang kelima juga itu membantu pengelolaan, di mana pendidikan pemerintah yaitu sekolah, guru, dan orang tua memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan pendidikan. Yang keenam itu melindungi semua pihak seperti guru, siswa, dan tenaga kependidikan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan hak mereka. Berikutnya ada jenis-jenis landasan yuridis pendidikan berdasarkan sumber hukumnya. Yang pertama, landasan konstitusi atau UUD 1945. Pada pasal 31 mengatur hak dan kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan bagi seluruh rakyat. Pasal 28C ayat 1 mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri. Yang kedua adalah landasan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjadi pedoman utama dalam pengelolaan pendidikan Indonesia. Ada juga Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengatur hak dan kewajiban tenaga pendidik. Yang ketiga, peraturan pemerintah dan peraturan menteri nomor 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan atau Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat, konvensi dan perjanjian internasional pada pasal 26 menyatakan bahwa pendidikan adalah hak dasar manusia. Konvensi Hak Anak PBB mengatur hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kesimpulannya, pendidikan berfungsi sebagai pedoman hukum dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, pendidikan dapat berjalan dengan adil, merata, berkualitas, serta memberikan perlindungan semua pihak yang terlibat. Landasan yuridis tentunya tidak lepas dari pasal-pasal. Di sini saya akan mengidentifikasi isi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan pendidikan. Tentunya kita tahu bahwa dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J diterangkan bahwa setidaknya ada 10 hak mendasar yang melekat pada manusia. Adapun beberapa hak mendasar atau hak asasi manusia di Indonesia, di antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi, hingga hak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal tentang pendidikan sebagai hak asasi manusia dimuat dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28C ayat 1 dan ayat 2. Pasal 28C ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemilihan kebutuhan dasarnya untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Adapun pasal 28C ayat 2 berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Lebih lanjut, mengenai pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945,
mengenai tentang pendidikan, secara khusus pasal tentang pendidikan ini dibuat lebih menyeluruh dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat 1 hingga ayat 4. Penempatan ini dilakukan pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan ini mengatur sejumlah ketentuan berikut, yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, artinya menegaskan hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan sebagai hak dasar yang dijamin dan diberikan oleh negara kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ini mengatur kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan dasar secara gratis bagi warganya. Kewajiban ini mencerminkan komitmen negara untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak Indonesia untuk mengakses pendidikan dasar. Selanjutnya, pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keamanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dengan ini, artinya pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan yang menekankan pada pengembangan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pendidikan nasional tidak hanya untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk membentuk karakter yang baik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pasal 31 ayat 4, bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya yaitu 20% dari anggaran pendapatan negara dan daerah. Ayat ini untuk memastikan bahwa pendidikan mendapatkan prioritas dalam pembiayaan demi tercapainya pemerataan dan kualitas pendidikan yang baik di seluruh Indonesia. Oleh dari itu, merujuk sejumlah ketentuan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Negara juga memiliki otoritas untuk mendesak terciptanya perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap warga negara, khususnya untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional atau yang lebih dikenal dengan Siktiknas. Siktiknas ini merupakan hukum penyelenggara pendidikan di Indonesia yang menegaskan bahwa pendidikan nasional harus mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tujuan utama untuk menggambarkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab, sosial, dan kebangsaan. Kemudian, sistem pendidikan nasional ini mencakup 3 jalur utama. Pertama ada sistem pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal terdiri dari jenjang dasar, menengah, dan tinggi. Sementara pendidikan informal mencakup kursus, pelatihan, dan pendidikan berbasis masyarakat. Adapun pendidikan informal berlangsung dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari proses pembelajaran sepanjang hayat. Undang-undang ini juga menegaskan hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan, di mana setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Sementara pemerintah itu wajib bertanggung jawab menyediakan layanan pendidikan yang merata dan kualitas. Kurikulum pendidikan juga harus disusun berdasarkan standar nasional dengan mempertimbangkan perkembangan zaman serta nilai budaya dan karakter bangsa. Dari segi pendanaan, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD guna memastikan pendidikan yang layak dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi diberlakukan untuk memastikan standar mutu pendidikan. Masuk, kewajiban tenaga pendidik memiliki sertifikasi guna menjamin kompetensi mereka. Selanjutnya, Undang-Undang Siktiknas juga mendorong peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung sistem pendidikan, baik melalui pendanaan, pendirian, lembaga pendidikan, maupun kontribusi lainnya. Dengan regulasi ini, diharapkan sistem pendidikan Indonesia dapat berkembang secara lebih sistematis, adil, serta mencetak generasi yang kompeten, serta berdaya saing tinggi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah undang-undang yang mengatur mengenai hak, kewajiban, standar profesionalisme bagi guru dan dosen di Indonesia.
Undang-undang ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memastikan tenaga pendidik memiliki kompetensi dan kesejahteraan yang layak. Undang-undang guru dan dosen merupakan suatu jawaban dari pemerintah untuk bisa menciptakan kedua profesi ini menjadi salah satu profesi yang bermartabat. Pemerintah harus bisa konsisten dalam pengimplementasi dan kebijakan akan menciptakan regulasi di bawah undang-undang agar bisa dilihat secara operasional. Tetapi regulasi tersebut tidak boleh tumpang tindih. Selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Perubahan yang dilakukan pada peraturan pemerintah ini terutama berfokus pada sektor pendidikan, khususnya dalam pengelolaan pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan menengah, serta pengelolaan lembaga pendidikan. Berikut adalah identifikasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 terkait dengan perubahan pada ketiga peraturan tersebut. Yang pertama, perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebelumnya mengatur Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 ini, ada perubahan pada beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan standar pendidikan di tingkat dasar, menengah, serta pendidikan tinggi. Beberapa poin yang mengalami perubahan di antara lain adalah yang pertama yaitu penyederhanaan dan penyesuaian standar yang lebih fleksibel untuk berbagai jenjang pendidikan. Yang kedua ada standar pembelajaran fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dengan penguatan materi yang lebih berbasis pada keterampilan abad 21 dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyesuaian sistem penilaian di setiap jenjang pendidikan untuk memastikan bahwa penilaian lebih relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Yang kedua, perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 mengatur mengenai Standar Nasional Pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah. Perubahan yang terjadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 di antaranya yaitu penyempurnaan kurikulum, yaitu perubahan dalam kurikulum yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan dunia kerja, dan untuk meningkatkan daya saing generasi muda di Indonesia. Yang kedua ada aksesibilitas pendidikan, yaitu penekanan pada pengembangan akses pendidikan yang lebih inklusif, di mana pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di daerah terpencil. Yang ketiga yaitu penyesuaian evaluasi dan akreditasi, yaitu di mana proses evaluasi dan akreditasi lembaga pendidikan dasar dan menengah diperbarui agar lebih transparan dan efisien dalam mengukur kualitas lembaga pendidikan. Selanjutnya, ada perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengatur mengenai Standar Nasional Pendidikan secara umum. Peraturan pemerintah ini mencakup aspek manajemen pendidikan, kurikulum, tenaga pendidik, dan serta sarana dan prasarananya. Perubahan yang dilakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 di antaranya yaitu penyempurnaan standar manajemen pendidikan, yaitu adanya penyesuaian mengenai bagaimana pengelolaan pendidikan yang lebih berbasis data dan teknologi. Selanjutnya ada peningkatan kualitas tenaga pendidik, yaitu penekanan pada pelatihan dan peningkatan kesejahteraan bagi para pendidik untuk memastikan mereka yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam mendidik generasi penerus bangsa ini. Selanjutnya itu peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan dalam aspek infrastruktur dan penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Jadi dapat disimpulkan nih,
bahwa di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 berfungsi untuk memperbaharui dan menyempurnakan berbagai aspek dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tingkat tinggi. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan dunia kerja, meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, serta menyederhanakan birokrasi pendidikan untuk memastikan sistem yang lebih efisien dan transparan. Peraturan pemerintah ini merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi pendidikan di Indonesia sejalan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan global saat ini. Jadi saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi Permendikbudristek sebagai landasan strategis yuridis pendidikan. Permendikbudristek mengeluarkan peraturan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Bagaimana proses sebagai landasan dan strategis yuridis dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, peraturan ini mengatur berbagai pendidikan, mulai dari kurikulum, standar pendidikan, manajemen sekolah, hingga kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari regulasi pemerintah. Permendikbudristek memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat. Peraturan ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana peraturan pemerintah yang mengatur implementasi kebijakan pendidikan, yaitu keputusan Presiden terkait kebijakan pendidikan nasional. Permendikbudristek memberikan arahan dan kebijakan strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di antara lain, itu peningkatan kualitas pendidikan melalui standar nasional, yaitu implementasi kebijakan merdeka belajar untuk fleksibilitas pembelajaran, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan, pemerataan akses pendidik bagi seluruh lapisan masyarakat. Permendikbudristek adalah instrumen hukum yang menentukan arahan kebijakan pendidikan. Itu memastikan kepastian hukum dan menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Di sini juga ada beberapa contoh pengimplementasian undang-undang dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama itu Permendikbudristek Nomor 65 2022 tentang kurikulum merdeka. Yang kedua, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang ketiga itu Permendikbudristek Nomor 40 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Baik, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.